Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini masih berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika. Dan materi yang masih akan kita bahas adalah seputar mengenai volume kubus dan juga volume balok. Kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran seperti tertera pada video ini, yaitu tujuan pembelajaran kali ini kita akan menentukan panjang, lebar, atau tinggi dari volume balok yang sudah diketahui. Berbeda pada pertemuan sebelumnya, itu kita menentukan sisi dari volume kubus yang sudah diketahui. Nah, sekarang volume baloknya. Dan kemudian kita juga akan menentukan atau menyelesaikan soal cerita mengenai volume kubus dan juga volume balok. Sudah pada siap belajarnya? Ya, kita mulai ya. Nah, mari kita ingat-ingat kembali mengenai volume balok, rumus volume balok. Seperti terlihat pada gambar, ini gambar balok ya. Nah, gambar balok ini volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian kita lihat alasnya. Alas yang di sini ya, ini alasnya. Nah, alas yang ini dia berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang, yang mana jika kita untuk mencari luas persegi panjang itu adalah rumusnya panjang dikali lebar. Nah, jadi kita bisa menentukan volume balok itu bukan hanya dengan rumus ini saja, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, tapi bisa juga dengan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi, seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai dua-duanya caranya. Bisa pakai volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Jangan lupa catat materinya ya, agar tidak lupa. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang, tinggi, dan juga lebar jika volume baloknya yang sudah diketahui. Contoh nih, rumusnya itu adalah kan kalau balok itu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau untuk menentukan panjangnya itu kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan lebar dikali tinggi. Panjang sama dengan volume per atau dibagi lebar dikali tinggi. Atau untuk lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Yang ini tinggi sama dengan volume per atau dibagi panjang dikali tinggi. Jadi panjang dikali tinggi dulu, baru nanti volumenya dibagi dengan panjang dikali lebar. Nah, agar lebih memahaminya kita latihan soal. Contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah balok dengan volume 200 cm3 memiliki panjang sebesar 10 cm. Nah, ini ya, 10 cm. Dan tingginya katanya dengan tinggi sebesar 4 cm. Lalu yang ditanyakan, berapakah lebar balok tersebut? Kita tulis dulu, diketahui sama dengan panjangnya 10 cm ini. Lalu tingginya 4 cm dan volumenya tulis 200 cm3. Lalu ini yang ditanya apa? Lebar balok. Lebar baloknya tulis. Nah, kita untuk menjawabnya jangan lupa harus dibiasakan menulis si rumusnya agar tidak lupa. Lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Lebar sama dengan volumenya yang ini ganti dengan
yang diketahui 200, kita simpan 200 di sini. Kemudian dibagi panjang, panjangnya di sini 10 cm, kita tulis 10. Tingginya 4, kita tulis 4. Nah, 200 ini tetap kita tulis 200. Kemudian yang di bawahnya ini 10 dikali 4, 10 dikali 4, 40. Nah, kalau misalkan ada yang ada 0 di atas sama 0 di bawah, ini bisa kita coret nih. 0-nya 1 coret, berarti di bawah juga dicoret 1. Jadi tinggal apa ini angka? 20 per 4. 20 dibagi 4 berapa? 5 cm. Berarti di sini kita bisa menulis lebarnya sama dengan 5 cm. Ya, seperti itu bisa. Nah, tinggal ini rumusnya jangan lupa harus selalu ditulis biar tidak lupa. Contoh yang kedua nih, sebuah balok lagi, volumenya 240, lebarnya 8 dan tingginya 3 cm. Kita tulis lagi diketahuinya yang dari soal, kita pindahkan ke sini semua. Lalu yang ditanya panjangnya berapa? Nah, kita tulis rumus panjang itu panjang sama dengan volume per lebar dikali tinggi. Nah, panjang sama dengan volumenya masukkan 240, lebarnya di sini 8 dan tingginya itu 3. Jadi 240 per 24. Nah, ini bisa kita langsung menemukan panjangnya adalah 10 cm. Jadi nanti di sini dia 10 cm. Ya. Itu untuk menentukan panjang. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan mencari tinggi dari sebuah balok, ya, dari volume panjang dan lebarnya yang sudah diketahui. Contoh soalnya adalah sebuah balok dengan volume 216 cm3 memiliki panjang sebesar 9 cm dan lebar 4 cm. Berapakah tinggi balok tersebut? Seperti biasa ya, ditulis diketahui, ditanya dan jawab. Diketahuinya ditulis panjang, lebar dan volumenya, kemudian yang ditanyakannya itu adalah tinggi balok. Kemudian pada saat menjawab seperti biasa jangan lupa ditulis rumusnya agar hafal dan juga terbiasa, ya. Tingginya sama dengan volume per atau dibagi panjang kali lebar. Volumenya diganti jadi 216, kemudian panjang dan lebarnya ganti jadi 9 sama 4. Kita selesaikan dulu yang bawah, artinya panjang dikali lebar dulu. 9 dikali 4 adalah 36, kemudian 216 ini dibagi 36. Hasilnya adalah diperkecil, sama-sama diperkecil dibagi 6, jadi 36, 216 dibagi 6, 36, 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Ya, banyak yang bertanya juga, per itu apa? Sekali lagi, per itu adalah dibagi, ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada nanti 36 dibagi 36 per 6, artinya adalah 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6 cm. Jadi tinggi dari balok ini adalah 6 cm, seperti itu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita mengenai volume kubus dan juga balok. Soal chatnya seperti apa? Kita simak ya, langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah bak penampungan air berbentuk kubus. Nah, jadi ada penampungan air atau bak, dia berbentuknya kubus dan mempunyai rusuk. Nah, ini ya, punya rusuk katanya 95 cm. Yang ditanya berapakah cm kubik volume bak penampungan air tersebut. Jadi berapa volumenya? Seperti biasa diketahui S atau S ini rusuk ya, sama aja. Rusuk atau sisi di sini sama aja. S sama dengan 90 cm. Yang ditanya volume kubus. Nah, kita tulis di sini rumusnya
volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Langsung masukkan 95 kali 95 kali 95, hasilnya adalah 857.375 cm kubik. Nah, jangan lupa di sininya kita menggunakan cm kubik karena di sini sisinya yang diketahui dalam bentuk cm, berarti di sini kita tulis juga cm, tapi di sini ada angka 3 yaitu kubik. Kalau misalkan di sininya yang diketahuinya itu adalah 95 meter sisinya, maka nanti volumenya itu dia di akhirnya yang ini pakai meter kubik. Nah, jadi siang ini ngikutin dari rusuknya atau sisinya yang ketahui apa. Kalau di sininya dm, berarti di sini juga dm pangkat 3. Nah, nanti jadi kalau misalkan menemukan soal yang ininya bukan cm tapi dm atau m, berarti bisa ya menjawabnya. Jadi ngikutin aja apa yang diketahui di soal. Yang kedua, ini Edo mempunyai akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 120 cm. Jika Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja, berapakah volume air yang harus dimasukkannya? Nah, kita tulis lagi. Ini katanya dengan catatan si dianya berbentuk kubus ya. Berarti rusuk tadi sama dengan sisi itu 120 cm. Yang ditanya tuh volume air. Nah, yang ditanya volume air yang harus dimasukkannya. Ya, berarti kita tulis dulu S-nya sama 120, yang ditanya volume air yang dimasukkan di dalam akuarium. Nah, yang pertama langkahnya kita harus menentukan dulu volume totalnya. Volume siapa? Volume kubus. Kalau misalkan yang diketahui akuariumnya berbentuk balok, berarti di sini kita carinya volume balok. Tapi kalau misalkan berbentuk kubus, karena ini akuariumnya berbentuk kubus, jadi di sini kita mencari terlebih dahulu volume kubus dengan rumus sisi kali sisi kali sisi. Masukkan 120 ini dan ketemu volume kubusnya adalah segini ya, cm kubik. Jangan lupa karena di sini yang diketahuinya itu adalah cm. Nah, maka yang ditanyanya itu adalah volume air di dalam akuarium. Nah, volume air yang di dalam akuarium ini kita lihat ada kata-kata Edo hanya ingin mengisi air setengahnya saja. Kalau setengahnya saja berarti dia ingin mengisinya 1/2-nya saja. Kalau misalkan Edo ingin mengisinya sebanyak 1/3-nya berarti 1/3. Kalau ingin mengisinya sebanyak 2/3 dari bak mandi berarti ditulisnya 2/3. Nah, nulisnya di mana? Nulisnya di sini karena ingin mengisi setengah airnya saja, berarti di sini kita tulis setengah 1/2 dikali volume kubus. Nah, volume kubus yang sudah kita ketahui yang di sini. Kita pindahkan ke sini berapa? Volume air dalam akuariumnya sama dengan 1/2 dikali ini volume kubus, ini pindahkan ke sini dan didapat volume air yang dalam akuariumnya 864 cm kubik. Nah, jadi ini contoh untuk yang kubus. Nanti kalau misalkan ada soal yang ditanya itu dalam berbentuk balok, berarti kita di sini cari dulu volume baloknya berapa. Volume balok kan berarti rumusnya P kali L kali T. Nah, nanti sudah didapat volumenya berapa, lalu kita lihat ingin mengisinya berapa dari volume total. Kalau yang ini kan ingin mengisi airnya setengahnya saja, berarti nanti di sini tulisnya 1/2. Tapi kalau misalkan tadi seperti yang Ibu bilang, kalau misalkan ingin mengisinya 1/3-nya, tulis di sini 1/3-nya. Kalau ingin mengisi di sini 2/3, di sini tulis 2/3 dikali volume baloknya berapa nanti, kayak gitu. Ya, berarti bisa mau kubus mau balok, bisa untuk menyelesaikan soalnya ya. Sekarang kita akan berlatih ya. Kita coba. Nah, ini ada latihan soal, cuma 5 soal saja. Silakan simak baik-baik latihan soalnya, soal ceritanya. Tidak usah ditulis si soalnya, tapi harus ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawabnya seperti biasa. Selamat mengerjakan. Semoga bisa mengisinya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan,
boleh nanti hubungi ibu langsung. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.